Ibrani pasal 10 ayat 24 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Ya, kita buka dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat 24 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Kita akan baca bersama-sama Ibrani pasal 10 ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-25. Ya, kita akan baca bersama-sama. Ya, 2, 3. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Yang kedua dalam Wahyu pasal yang ke-22 ayat yang ke-3. Wahyu 22 ayat yang ke-3. Mari kita akan baca bersama-sama Wahyu pasal 22 ayat 3, 1, 2, 3. Maka tidak akan lagi laknat, tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Ya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita merenungkan satu tema firman Tuhan dengan judul mengapa kita harus beribadah bersama-sama. Ya. Mengapa kita harus beribadah bersama-sama? Kadang-kadang orang berpikir bahwa hari ini sudah zaman digital, hari ini sudah zamannya media sosial. Kita sudah bisa mendengar siaran-siaran ibadah secara online, secara live streaming yang ada di media sosial, sehingga kita cukup untuk ada di tempat tinggal kita di rumah masing-masing, dan kita tidak perlu lagi datang beribadah berkumpul bersama-sama. Ya mungkin kita bisa menyetujui hal ini kalau memang ada aturan dari pemerintah untuk menghindari ibadah-ibadah yang ada oleh karena adanya virus corona seperti yang ada di kota-kota. Mereka harus online, mereka harus live streaming dan sebagainya, sehingga mereka beribadah dari rumah, mereka membuka channel YouTube-nya di rumah, ya. Bahkan perjamuan kudus dilakukan juga secara online, seperti yang kita lakukan pada waktu kita mengikuti konferensi daerah, sehingga roti dan anggur itu menjadi satu paket yang sudah dikemas secara khusus supaya bisa digunakan dalam perjamuan kudus secara online. Ketika seorang pelayan Tuhan mengadakan perjamuan kudus dan jemaat Tuhan ada di rumah, mereka bisa melakukan makan roti dan minum cawan secara praktis, ya. Itu sudah ada dibuat. Tapi hari ini kita merenungkan satu tema, kenapa kita perlu beribadah bersama di rumah Tuhan. Ada beberapa alasan kenapa kita perlu beribadah bersama di rumah Tuhan.
Tuhan. Yang pertama adalah supaya kita bisa bertumbuh di dalam kerohanian kita. Kita perlu beribadah bersama supaya kita boleh bertumbuh di dalam kerohanian kita. Kita boleh berkumpul bersama, itu merupakan satu rancangan Tuhan kepada kita sebagai orang yang percaya bahwa kita perlu berkumpul bersama demi pertumbuhan iman rohani kita. Kita boleh beribadah bersama, kita boleh memuji Tuhan bersama, kita boleh menaikkan doa kita bersama, dan kita boleh mendengar firman Tuhan. Ya, sekalipun juga ada bisa dilakukan secara online. Tetapi tentu situasi dan kondisinya berbeda. Karena ketika kita berkumpul bersama, maka kita saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Itu sebabnya kita perlu berkumpul bersama, beribadah bersama, yang merupakan rancangan Tuhan untuk pertumbuhan rohani kita semua. Berkumpul bersama, beribadah bersama, saling mendukung satu dengan yang lain, sehingga iman kita boleh bertumbuh secara rohani. Kita boleh bersama-sama belajar merenungkan, bertumbuh secara rohani iman kita. Dan ini merupakan proses yang Tuhan sudah tetapkan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat ketebusan Tuhan. Tuhan sudah tetapkan ini merupakan rancangan Tuhan, merupakan proses bagi pertumbuhan iman kita. Nah, seandainya kita tidak berkumpul untuk beribadah bersama, bagaimana dengan pertumbuhan iman dan rohani kita? Tentunya pertumbuhan iman rohani kita akan terhalang. Pertumbuhan iman rohani kita akan terhambat. Sehingga rancangan Tuhan supaya kita boleh bertumbuh iman kita melalui persekutuan bersama sungguh bisa sangat terhalang. Dan kita menjadi lambat dalam pertumbuhan iman rohani kita. Dan kita juga akhirnya dalam kehidupan kita ketakutan, kekhawatiran, kecemasan itu semakin besar daripada iman kita yang ada. Kenapa? Karena di hari-hari ini pandemi corona yang ada, orang menjadi takut, orang menjadi khawatir, orang hilang iman dan sebagainya. Karena apa? Karena pertumbuhan imannya tidak bertumbuh sebagaimana yang Tuhan harapkan. Tapi kalau kita boleh beribadah bersama, iman rohani kita bertumbuh, maka kita mempunyai kekuatan rohani, mempunyai iman yang teguh menghadapi situasi kondisi yang ada. Sehingga kita tidak takut menghadapi situasi kondisi yang ada. Karena kita adalah milik Tuhan. Lalu yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kenapa kita perlu beribadah bersama? Karena itu merupakan bagian dari hidup taat kepada Tuhan. Tuhan katakan dalam firman-Nya dalam Ibrani tadi bahwa janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah yang ada. Nah, kalau kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah yang ada, ini berarti kita sedang tidak taat kepada Tuhan. Dan ibadah bersama ini bukan sebuah pilihan. Di dalam hidup ini kita banyak pilihan-pilihan. Kita mau bekerja, kita bisa memilih. Oh, saya tidak suka dengan pekerjaan yang ini, saya akan ganti, saya akan bekerja di tempat yang lain. Dalam hidup ini juga, dalam perjalanan-perjalanan kita, mungkin kita mau berjalan hari ini pergi ke Kalisayan, hari ini kita pergi ke satu lokasi wisata, tetapi lalu ada pilihan dalam hidup kita, saya membatalkan perjalanan saya. Itu nggak masalah ya. Karena itu dalam hidup ini ada banyak pilihan-pilihan yang harus kita buat. Ya. Dan tentunya pilihan-pilihan itu akan kita bertanggung jawab akan pilihan-pilihan itu. Ya. Itu sebabnya kita harus memilih yang tepat di dalam hidup ini. Kita harus memilih yang benar dalam hidup ini. Terlebih pilihan-pilihan kita itu yang kita pilih harus melihat dampaknya untuk bukan hanya pilihan hari ini, tapi pilihan juga di hari masa depan kita, di hari yang akan datang. Dan ibadah adalah bukan sebuah pilihan. Sehingga ibadah kita boleh, oh hari ini saya mau ibadah, hari minggu ini saya nanti dulu saya enggak beribadah. Bukan sebuah pilihan, tetapi ibadah adalah keharusan dan kewajiban perintah Tuhan supaya kita jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah yang ada. Sehingga kalau kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah yang ada, maka sungguh sangat berbahaya dalam kehidupan rohani kita. Maka akan berakibat yang berbahaya dalam kehidupan rohani kita, karena
merupakan perintah Tuhan supaya kita umat Tuhan boleh berkumpul bersama-sama, saling menguatkan, saling meneguhkan satu dengan yang lain. Karena ada berkat Tuhan yang Tuhan berikan di dalam ibadah yang kita lakukan. Sehingga pada waktu kita tidak beribadah, kita memilih untuk tidak beribadah, ya, maka kita kehilangan berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Berkat ini tidak hanya berbicara berkat jasmani, tetapi juga berkat rohani yang jauh lebih penting daripada berkat jasmani. Dan memang harus ada keseimbangan antara berkat jasmani dengan berkat rohani. Tetapi berkat rohani tentunya berkat yang lebih penting dari kehidupan ini. Kalau kondisi situasi buruk, keadaan semakin tidak baik, ya, apa gunanya harta benda? Kalau ada keluarga kita yang dipanggil oleh Tuhan, ya, bisakah harta benda menghibur kita? Enggak bisa. Hanya berkat rohani yang bisa menghibur kita. Di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah pencobaan, apa guna harta benda yang kita miliki? Enggak ada gunanya. Hanya berkat rohani daripada Tuhan yang akan berguna untuk menguatkan, meneguhkan, menghiburkan dan memberi harapan kita kepada Tuhan. Itu sebabnya kalau kita tidak beribadah bersama, kita tidak taat kepada perintah Tuhan, kita telah kehilangan berkat rohani yang besar daripada Tuhan. Berkat yang luar biasa yang bisa meneguhkan, mengokohkan kehidupan kita di dalam perjalanan iman kita kepada Tuhan. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu, alasan kita kenapa kita harus beribadah bersama, karena ketika kita beribadah bersama, kita sedang menyatakan bahwa hanya Tuhan yang layak disembah, hanya Tuhan yang terutama dalam kehidupan kita. Dan kalau kita meninggalkan ibadah kita, maka kita sedang mengatakan bahwa Tuhan tidak layak disembah, bahwa Tuhan tidak penting dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan bukan yang terutama dalam kehidupan kita. Tetapi juga kita lihat bahwa ada hal yang bisa menghalangi kita tidak beribadah karena sakit. Kalau karena sakit, ya nggak apa-apa. Karena apalagi, ya karena ada halangan-halangan yang begitu penting yang tidak bisa kita tunda. Mungkin dia ada dalam perjalanan keluar kota, nggak masalah kita nggak beribadah. Tapi jangan kalau ada kesempatan kita menghindari ibadah itu. Ada kesempatan ibadah kita menghindar. Kita mencari urusan-urusan yang lain. Tapi kalau urusan itu masih bisa kita tangguhkan, kenapa kita tidak bisa datang beribadah kepada Tuhan? Dan ini yang dimaksud kenapa kita harus beribadah bersama-sama. Bahwa ibadah bersama-sama menunjukkan bahwa Tuhan itu adalah yang terpenting dalam kehidupan kita. Ibadah bersama menunjukkan bahwa Tuhan itu yang terutama dalam kehidupan kita. Tuhan layak menerima kehidupan kita. Nah, kalau kita tidak beribadah, kita mengutamakan hal yang lain yang masih bisa ditangguhkan, yang masih bisa kita pending dulu untuk kita beribadah. Tapi kita melakukan hal itu sehingga kita menghalangi kita beribadah kepada Tuhan. Kita sedang mengatakan bahwa hal tersebut penting dalam kehidupan kita daripada Tuhan. Bagaimana Tuhan mau memberkati kehidupan kita kalau kita mementingkan hal yang nomor 2 dalam kehidupan kita? Kalau kita mementingkan hal yang tidak begitu penting, hal yang begitu remeh, bagaimana Tuhan akan memberkati kehidupan kita? Kalau kita masih mengutamakan hal yang remeh dan menaruh Tuhan di belakang kehidupan kita, Tuhan harus kita tahu di depan kehidupan kita. Tuhan harus kita tahu yang terutama dalam kehidupan kita, sehingga kita percaya bahwa Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Bukan hanya berkat-berkat jasmani, tapi juga berkat-berkat rohani dalam kehidupan kita. Kalau kita mengutamakan Tuhan, Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Pekerjaan kita Tuhan berkati. Bukankah firman Tuhan katakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Di mana yang kita cari pertama dalam kehidupan kita? Kalau kita mencari hal yang bukan Tuhan, bagaimana Tuhan akan menambahkan di dalam kehidupan kita? Bagaimana Tuhan akan menambahkan berkat-berkat dalam kehidupan kita? Kalau kita tidak mencari Tuhan terlebih dahulu dalam kehidupan kita. Hari Minggu adalah hari waktu kita mencari Tuhan. Sehingga mari kita utamakan Tuhan dan Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Tapi kalau kita menjadikan Tuhan tidak penting, menjadikan Tuhan yang nomor 2,
bagaimanapun kita berjuang keras mencari penghidupan kita, maka berkat itu sepertinya bocor dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kalau kita berkumpul bersama, beribadah kepada Tuhan, itu menunjukkan bahwa Tuhan itu penting di dalam kehidupan kita. Tuhan berharga di dalam kehidupan kita. Ketika kita menggantikan ibadah di gereja dengan kegiatan-kegiatan lain, menunjukkan bahwa sebenarnya Tuhan tidak layak menerima penyembahan kita. Tuhan tidak layak menerima yang terpenting di dalam kehidupan kita. Dan ini dilakukan bagi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Mereka yang tidak mengenal Tuhan, mereka tidak peduli sama Tuhan. Nah, kalau kita mau menjadi ikut-ikutan, tidak peduli kepada Tuhan, bukankah kita bisa disamakan dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan? Kalau kita tidak mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita, bukankah kita bisa disamakan dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan? Itu sebabnya kita perlu beribadah bersama, sehingga kita bisa diberkati oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Lalu yang berikut, Bapak Ibu, yang keempat, mengapa kita perlu beribadah bersama? Karena kita boleh melayani bersama. Karena kita boleh melayani bersama. Sebenarnya apa sih tujuan hidup kita sebagai orang Kristen? Ada banyak. Ya, tujuan kita yang utama juga adalah untuk saling melayani, saling menolong, dan saling menguatkan satu dengan yang lain. Nah, bagaimana kita mau menguatkan satu dengan yang lain? Bagaimana kita mau menolong satu dengan yang lain? Kalau kita sendiri nggak terlebih dahulu diisi oleh peribadatan kita kepada Tuhan. Hidup kita ini beribadah ini diumpamakan seperti kita sedang mengecas HP, tetapi HP kita, baterai kita adalah baterai rohani. Sebagus apapun baterai yang kita miliki, dengan HP kita yang mahal, kalau nggak dicas nggak ada gunanya. Kehidupan rohani kita harus dicas dalam persekutuan-persekutuan ibadah yang ada, sehingga kita dimampukan lagi untuk boleh bekerja baterai handphone rohani kita. Kalau kita tidak ngecas baterai handphone rohani kita, bagaimana kita menolong satu dengan yang lain? Bagaimana kita mau menjadi saksi satu dengan yang lain? Bagaimana hidup kita boleh berdampak satu dengan yang lain? Kalau baterai HP rohani kita tidak dicas di dalam persekutuan ibadah yang ada, kita nggak bisa menjadi berdampak dalam kehidupan ini. Kita nggak bisa memberikan penghiburan satu dengan yang lain. Bagaimana kita mau menghibur orang dalam kesusahan? Bagaimana kita mau menghibur orang dalam kelemahan? Kalau kita tidak punya reserse, kalau kita nggak punya cadangan baterai rohani kita, cadangannya sudah habis, apa yang kita berikan ke orang lain? Gak ada, karena tidak di-charge secara rohani. Sehingga baterai rohani kita habis, kita mau memberikan pelayanan rohani gak bisa. Karena kita kosong, apa yang mau kita berikan? Itu sebabnya kita perlu bersekutu satu dengan yang lain. Kita bisa mendoakan satu dengan yang lain. Kita bisa menguatkan satu dengan yang lain. Kita bisa memberikan penghiburan satu dengan yang lain. Sebabnya ketika kita bersekutu, pentingnya kita beribadah kepada Tuhan, supaya kita bisa melayani satu dengan yang lain, supaya kita bisa memberikan penghiburan satu dengan yang lain, supaya kita bisa berdampak, supaya kita bisa menjadi terang satu dengan yang lain. Sama orang Kristen ya, kita ini kan orang yang hidup dalam terang Tuhan ya. Kita ini bercahaya satu dengan yang lain. Terang kita harus menutupi kegelapan. Terang kita harus menerangi kegelapan. Ya. Sebabnya kita adalah orang-orang yang sudah hidup dalam terang Tuhan. Tapi karena begitu terangnya ya saling menerangi satu dengan yang lain, akhirnya silau. Akhirnya silau, sebabnya kita harus menerangi di luar sana. Karena di gereja sudah saling terang, ketemu dengan terang, mata mungkin nggak bisa melihat silau. Tapi kalau kita terang kita bawa di tengah-tengah kegelapan, maka terang itu akan bersinar. Terang itu akan membawa dampak
suatu metode penginjilan yang dari tahun 70 itu masih relevan sampai hari ini, yaitu kita menggunakan traktat rohani. Bapak Ibu tentunya mungkin sudah tahu apa itu traktat rohani. Itu adalah bagaimana ringkasan singkat tentang kehidupan Tuhan Yesus. Kita perlu punya itu. Kita berjalan, beberapa orang tinggalkan tempat. Kita berjalan di tempat umum, tinggalkan traktat. Saya salah satu orang yang juga bertobat karena traktat. Pada waktu saya di kota, saya lihat ada traktat di rumah sakit, ada traktat di jalan raya. Saya baca, saya bertemu di masa. Saya percaya pada Yesus. Jadi traktat masih begitu relevan hari ini. Traktat jadi pesan untuk toko rohani. Sehingga kalau kita dapat cerita Injil, kita bisa bawa traktat tentang Tuhan Yesus, catatan kecil tentang Tuhan Yesus. Ketemu orang yang cerita, taruh di tempat umum. Ketemu orang lagi di tempat lain, orang bisa cerita, taruh di sampingnya. Nanti orang lihat ini dalam apa? Nanti dia baca di apa? Oh, tentang kehidupan Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu, yang berikut, bagaimana kita bisa beribadah bersama? Untuk apa kita bisa beribadah bersama? Karena dengan beribadah bersama kita boleh menikmati kehidupan surgawi, walaupun kita hanya menikmatinya hanya sedikit saja. Karena kehidupan surgawi akan kita nikmati di surga sana. Tapi di tengah-tengah dunia ini kita bisa menikmati kehidupan surga, walaupun tidak sepenuhnya. Dalam beribadah dan bersama kita bisa menikmati kehidupan surga. Itu sebabnya Wahyu 22 ayat 3 mengatakan bahwa di surga sana hidup kita adalah beribadah dan memuji menyembah Tuhan. Di tengah-tengah dunia ini kita bisa menikmati ibadah walaupun kita menikmati tidak sepenuhnya. Kiranya kita tetap boleh beribadah bersama, saling menguatkan, meneguhkan satu dengan yang lain, melayani satu dengan yang lain. Sekalipun kita mungkin tidak bisa berkhotbah, sekalipun kita mungkin tidak bisa menjadi pemain musik, MC dan sebagainya, tapi kita bisa menguatkan satu dengan yang lain di dalam hubungan kita antara sesama kita. Tuhan memberkati kita, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa kami di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kebersamaan kami boleh belajar merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus Tuhan akan berkarya melalui pemberitahuan firman yang sudah kami dengar bersama-sama. Tuhan meteraikan itu semua di setiap hati kami, sehingga firman akan menjadi rema yang terus boleh bergaul, yang terus boleh berbicara dalam setiap hati kami, mengingatkan kami, menegur kami, mengarahkan kami, mentransformasi kami, mengubah kami hari lepas hari semakin serupa dengan gambaran Tuhan Yesus dalam hidup kita ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, kita akan melaksanakan perjamuan kudus. Saya persilakan Bapak-bapak untuk bantu saya melakukan perjamuan kudus. Bapak yang dimuliakan, perjamuan kudus kita datang pada Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh kami patut mengucap syukur kepada Tuhan saat ini, di mana ada waktu, ada kesempatan anugerah Tuhan, kami boleh bersama-sama melakukan perjamuan kudus sebentar ya Tuhan. Mari Tuhan Engkau akan menyertai perjamuan kudus yang kami lakukan. Roh Kudus Tuhan akan berkarya melalui perjamuan kudus ini ya Tuhan, sehingga melalui ini semua kami boleh diberkati Tuhan, kami dikuatkan, diteguhkan iman kami kepada Tuhan, kami boleh dihiburkan yang lemah, kami yang sakit boleh diberikan kekuatan dan kesembuhan daripada Tuhan. Dalam segala problem kehidupan kami terus mendapat pendewasaan daripada Tuhan. Tuhan memberkati waktu yang kami gunakan untuk perjamuan kudus dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah semuanya yang kami lakukan boleh berkenan kepada Tuhan. Biarlah semuanya boleh membawa hormat kemuliaan bagi nama Tuhan yang di surga. Dan sekali lagi boleh memberkati kami semua. Terima kasih ya Tuhan, kami mengawali membuka perjamuan kudus di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.
baik sebelum kita melakukan pertemuan kudus, kita mendengarkan ajaran firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai dengan 32. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang memuji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita memuji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Baik, sebelum kita melakukan pertemuan kudus, mari kita memuji diri kita masing-masing. Yang pertama, apakah kita sudah sungguh-sungguh menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat penebus dalam kehidupan kita? Yang kedua, apakah kita sudah berusaha hidup di dalam Tuhan, berusaha hidup menjauhkan diri dari dosa-dosa, dan berusaha hidup terus di hadapan Tuhan? Dan yang ketiga, apakah kita telah bertekad berkomitmen untuk menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah dunia ini, untuk memberitakan kabar sukacita? Kalau iya, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa dalam hati. Amin. Bapak Ibu, roti akan dibagikan di antara kita. Bagi yang biasa mengikuti perjamuan kudus, mari kita mengambil roti dan cawan. Tapi bagi yang belum dibaptis, kita menunggu sampai dibaptis. Nanti kita roti dan cawan akan dibagikan di antara kita. Kita akan pegang, dan kalau sudah siap, kita akan makan dan minum bersama-sama sesuai dari perintah yang akan saya berikan. Ya, kita mengangkat satu pujian nyanyian tentang iman nomor 49, dan cawan akan dibagikan di antara kita. Amin.
Jemaat Tuhan silakan berdiri. Mari kita mengangkat roti bersama-sama. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Mari kita makan bersama-sama. Mari kita mengangkat cawan bersama. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku setiap kali kamu meminumnya. Mari kita minum bersama-sama. Terima kasih ya Bapa. Kami pada saat ini telah melaksanakan perjamuan kudus bersama anak-anak yang telah Engkau kuduskan sebagai peringatan akan pengorbanan di kayu salib untuk menebus segala dosa dan kesalahan kami ya Bapa. Ya Bapa, terima kasih atas semuanya Tuhan, karena kami telah terpilih menjadi anak-Mu. Engkau senantiasa campur tangan buat kehidupan kami, dan Engkau senantiasa dapat menguduskan kami, dan kami boleh senantiasa berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Kami serahkan kehidupan kami, segala aktivitas kami, pekerjaan kami, dan Engkau boleh senantiasa di dalamnya, karena kami adalah anak-anak-Mu yang terpilih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Biarlah semuanya ini boleh menjadikan kekuatan buat iman kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan silakan duduk. Kita mengangkat pujian Gor sejauh timur dari barat. Dari barat engkau
kami semua yang lemah Tuhan beri penghiburan, yang sakit Tuhan beri kesembuhan, bahkan yang beban berat Tuhan berikan kelemahan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur, mengakhiri perjamuan kudus ini. Haleluya. Amin.
mengucap syukur kepada Tuhan pada saat ini untuk anugerah, kesempatan, kebebasan yang Tuhan boleh perkenankan bagi kami semua untuk boleh bersama-sama beribadah, memuji, memuliakan, menyembah akan Engkau ya Tuhan. Mari Tuhan, Engkau senantiasa menguduskan setiap kehidupan kami dari segala dosa kami. Biarlah kami terus layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan secara khusus ya Tuhan, pada momen ini kami boleh merenungkan, kami boleh belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus Tuhan akan mengurapi kami, melawat kami, menerangi hati dan pikiran kami, berikan kami pencerahan ya Tuhan, supaya kami juga boleh mendapat pengertian yang benar akan firman Tuhan. Melaluinya kami juga boleh bertumbuh iman kami hari lepas hari, dan kami juga boleh berdampak menjadi kesaksian di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang boleh kami pelajari, kami dengarkan sebentar, semuanya boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Semuanya boleh memberkati kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan semuanya ini. Haleluya. Amin. Jemaat mau silakan duduk. Ya Bapa kami yang di surga, pada saat ini kami datang kepadamu sebagai dan puji syukur kehadiran Tuhan. Kami pertama Tuhan, kami mohon kepada pengampunan atas segala pelanggaran dan kesilapan kelalaian hamba, agar semua apa yang kami sampaikan tidak ada yang terhambat hari ini. Tuhan, pada saat ini kami berdoa, kami mengucap syukur ya Tuhan atas lawatan Tuhan, pemeliharaan Tuhan terhadap anak-anakmu yang telah mengikuti ayat-ayat ibadah kami pada saat ini dapat berjalan dengan baik dan selamat. Biar semua apa yang telah kami lakukan dan kami jalankan itu mendatangkan kemuliaan bagi nama Bapa di surga, dan mendatangkan bagi pribadi kami masing-masing mendatangkan berkat. Dan juga kami terus berdoa ya Tuhan untuk persembahan anak-anakmu yang barusan kami berikan. Kami pun benda yang berupa benda mati, tapi kami tahu Tuhan yang berkuasa dapat merubah segalanya dan memberkati berkat ini menjadi berlipat ganda. Tuhan, pada saat ini juga kami terus berdoa bagi anak-anakmu yang bersifat ini, kiranya Tuhan memberkati pada suatu saat nanti akan memberi kembalikan berkat untuk kemuliaan dan kepercayaan Tuhan. Tuhan, ini doa syukur kami yang kami panjatkan hanya di dalam anak Yesus Kristus Juru Selamat kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada Ibu Rosia Yasir yang melakukan doa syukur. Selanjutnya kita akan mendengar waktu jemaat kepada sekretaris. Saya silakan. Shalom. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami akan membacakan surat dari daerah gereja kami di Indonesia, Badan Pengurus Daerah Karisaya, Dumari, tanggal 4 Juli 2021, perihal hasil keputusan rapat Badan Pengurus Daerah. Salam sejahtera dalam kasih Kristus, menindaklanjuti permohonan yang disampaikan pendeta dari Duatan dan pendeta Pesionatan yang disampaikan kepada Ketua Rasul dalam keputusan mutasi pelayanan kedua hamba Tuhan yang ditetapkan di Konferensi Maria Gereja Filipina pada tanggal 30 Juli 2021. Maka rapat Badan Pengurus Daerah pada tanggal 4 Juli 2021 memutuskan untuk memberi kebijakan masa tenggang waktu selama 6 bulan terhitung awal Juli sampai dengan awal Januari kepada kedua hamba Tuhan tersebut, dengan alasan yaitu: 1. Menunggu masa
sementara waktu akan menjalani karantina mandiri di kantor GKI daerah dan selanjutnya akan diantar ke tempat pelayanan yang baru. Maka dengan ini kami Komisi Penginjilan menyampaikan permohonan kepada jemaat yang ada di GKI Sedera Kalisayan untuk dapat melaksanakan aksi dana pada hari ini tanggal 11 Juli 2021 untuk biaya transportasi dan biaya dalam perjalanan pulang pergi mengantar pekerja baru yang akan dipekerjakan di tempat Tonda dan Sumber Agung. Mohon kiranya dana yang telah terkumpul dapat segera disetor kepada Ketua Komisi Penginjilan yaitu Bapak Pendeta Titus Jonathan maupun dapat ditransfer melalui rekening Komisi Penginjilan GKI Daerah Kalisayan. Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kontribusi dari seluruh jemaat yang ada di Daerah Kalisayan. Kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dumaring 5 Juli 2021, Komisi Penginjilan Ketua Pendeta Titus Jonathan mengetahui Ketua GKI Daerah Kalisayan Pendeta Saryanto Hadi SPK. Jadi amplop yang telah dibagikan itu sekiranya jemaat Tuhan dapat mengisi untuk transportasi pulang pergi PKL atau nanti yang akan menjadi pelayan Tuhan di daerah Tonda dan Sumber Agung sebanyak 3 orang dari sebelah teologi Petra. Kiranya dapat membantu pelayanan Tuhan dan kami ucapkan terima kasih jikalau jemaat Tuhan telah memberi. Dan untuk pelayanan ke depan Minggu 18 Juli Bapak Eko sebagai misi, Doa Sahabat Bapak Edson, Doa Sahabat Bapak Darwin, Bapak Saudara David Dino. Untuk perkaryaan hari ini berhubung tuan rumah yaitu Bapak Nelson tidak bersedia atau tidak siap, maka kita akan mengganti untuk seluruh BPJ agar dapat bertahan. Selain hari ini kita akan membahas segala program yang terkait masalah mutasi gembala kita dan juga permasalahan kenaikan gaji gembala sesuai dengan konferensi yang ada, dan juga kita akan membahas tentang program yang akan kita lakukan ke depannya, termasuk kita akan membahas mahasiswa PKL yang hari ini, karena dia selama di sini 6 bulan nanti dia akan pelayanan di gereja kita dan juga akan pelayanan di sekolah. Kiranya kita dapat menyambungkan hal itu untuk gereja ini dengan sekolahan yang ada di sekitaran GKI Pemuda ini. Terima kasih. Dan juga untuk perkawan hari ini di tempat Ibu Agustina Bale, WL Ibu Susana Wadia, Bapak Ibu Gembala, jam 3 sore nanti. Kiranya itu yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Baik, demikian warta jemaat yang telah kita dengarkan bersama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Sebenarnya jemaat Tuhan yang berdiri, kita akan puji mengatakan walaupun tak dapat melihat.
luar biasa dengan persekutuan kami. Kiranya semua yang kami lakukan dalam persekutuan kami, Tuhan, boleh berkenan kepada Tuhan, boleh menjadi satu dupa yang berbau harum naik ke tahta Tuhan dan memberkati kehidupan kami, mentransformasi kehidupan kami semakin serupa dengan karakter Tuhan Yesus. Memberkati seluruh jemaat Tuhan yang boleh berbahagia dalam persekutuan kepada Tuhan hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah melupakan jasa daripada umat-Mu ya Tuhan. Apa yang mereka tabur, mereka akan tuai. Apa yang mereka perbuat bagi pelayanan Tuhan, bagi penyembahan kepada Tuhan, Tuhan mengenal, Tuhan mengingat, bahkan Tuhan memberikan upahnya, baik yang ada saat ini maupun yang di surga kelak ya Tuhan. Berkati seluruh jemaat Tuhan, berkati dalam seluruh pekerjaan mereka Tuhan. Di tengah-tengah pandemi COVID-19, kami percaya bahwa dunia boleh khawatir, dunia boleh takut, segala sesuatu boleh runtuh, ekonomi boleh runtuh, tetapi di dalam kamus Tuhan adalah berkat, adalah pelimpahan bagi kami yang percaya kepada Engkau. Tuhan memberkati umat-Mu, Tuhan tutup bungkus dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Jauhkan, lepaskan, dan lalukan dari virus COVID bagi anak-anak Tuhan sesuai dengan janji Tuhan. Berkati kami semua, berkati anak-anak kami di dalam pendidikan mereka, walaupun secara online. Berkati mereka ya Tuhan, berikan iman yang kuat dalam nama Tuhan Yesus. Berikan mereka keberhasilan dan kesuksesan di dalam menempuh pendidikan ya Tuhan. Berikan segala berkat, berikan segala kecukupan dalam biaya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ulama dengan damai sejahtera daripada Tuhan, serta terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya berkat dari Bapa kita yang ada di surga, anugerah dan cinta kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penyertaan, pemeliharaan oleh kuat kuasa Roh Kudus Tuhan, kiranya memberkati kita sekalian, mulai dari saat ini hingga Maranatha. Tuhan datang kali kedua, melantik kita saleh-salehnya. Amin. Jemaat Tuhan